Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, selamat datang di acara Ketoprak Virtual GBUI. Senang sekali saya bertemu Anda pada pagi ini, karena saya akan mengantar Anda untuk menyaksikan pertunjukan ketoprak virtual dari para guru besar di UI dan bukan hanya anggota dari Dewan Guru Besar UI. Biasanya Anda pasti menyaksikan paparan ilmiah dari para guru besar yang sangat serius, akan tetapi kali ini kita akan melihat the other side, the artistic side of the professors. Saya ingin mengucapkan terima kasih pertama-tama pada semua teman-teman guru besar yang telah ikut berpartisipasi dalam acara ini. Sebenarnya ini bukan acara pertunjukan ketoprak kami yang pertama. Kami telah mengadakannya pada bulan Oktober, seingat saya 2019. Kami manggung dengan lakon Panji Semirang di depan tamu-tamu yang hadir pada acara pertemuan 11 PTNBH di seluruh Indonesia. Nah, karena kami menganggap bahwa pertunjukan tersebut lumayan berhasil, maka kami merencanakan untuk mengadakan untuk acara berikutnya, yang kedua. Akan tetapi apa mau dikata, sang corona datang menghampir sehingga memang kami kecewa. Tapi kami menyadari bahwa mengadakan latihan yang dengan frekuensi tinggi di tengah-tengah pandemi ini tentu saja sangat membahayakan. Nah, untung di dalam kesempatan tersebut Prof. Titi Pujiastuti dan Pak Muhammad Yusuf, sutradara kami, mengajukan usul, kenapa tidak dilakukan secara virtual? Terperanjat tentu kami ya, virtual, ketoprak gitu. Tapi kemudian kita berpikir, why not? Kita sudah melakukan berbagai perkuliahan secara virtual dan ini kan hanya sesuatu yang berbeda saja kontennya. Akhirnya kami sepakat dan kami lakukan itu. Tentu saja tantangannya tidak sedikit ya, karena harus bikin video sendiri. Banyak yang belum pernah bikin video, harus dandan sendiri, harus cari background sendiri, background hijau itu, harus memakai baju wayang sendiri yang untungnya sudah disediakan oleh Ibu Titi Pujiastuti. Namun di sisi lain, kondisi ini juga menguntungkan loh buat Ibu Titi dan Pak Yusuf, karena mereka tidak harus korban perasaan seperti yang lalu, pelatihan yang lalu, di mana tidak pernah dalam satu pelatihan itu semua guru besarnya datang ya, sehingga terpaksa dilakukan dengan sangat sering dengan orang-orang yang berbeda. Nah, ini tentu saja tidak dialami sekarang. Akan tetapi tentu saja bukan hal yang mudah, karena kedua sutradara kami itu harus bisa mengharmoniskan antara karakter dari para pemeran, para guru besar ini dengan tokoh yang dimainkan. Bukan hal yang mudah sama sekali menurut saya. Dan kemudian juga kita melihat bahwa mereka melihat bahwa ternyata ketika video yang jadi ada yang perlu direvisi. Gimana ya kalau rekam ulang? But it takes too much time. Akhirnya ya sudah, dengan optimal saja di edit gitu ya. Oh ya, tentu saja saya harus mengucapkan terima kasih pada Prof. Asep Handaya yang telah menjadi video editor, tapi sekaligus juga menjadi protagonis dalam lakon ketoprak kali ini, yaitu sebagai Raden Sidapaksa. Dan Pak Asep harus melakukan editing dan collage terhadap 270 video dengan kualitas yang beragam dan kondisi yang juga beragam, bukan sesuatu yang ringan tentu saja. Sehingga diperlukan waktu sekitar 7 bulan untuk melakukan editing terhadap video ini. Nah, saudara-saudara, lakon yang dipilih pada kesempatan ini adalah lakon Sri Tanjung atau lakon Banyuwangi ya. Ini merupakan kisah tentang seorang perempuan yang diuji kesetiaannya pada sang suami karena digoda oleh sang raja, sang penguasa yang menginginkan apa yang dimiliki oleh bawahannya dan melakukan kelicikan-kelicikan. Ya. Nah, itulah yang nanti kita akan lihat karena memang legenda ini berasal dari zaman Majapahit di abad ke-14-an dan merupakan satu peninggalan dari hikayat di zaman Hindu-Buddha. Nah, ini merupakan satu hal yang menarik karena masih ada di Candi Penataran relief-reliefnya ya, yang masing-masing menceritakan tentang adegan. Satu catatan akhir yang tidak boleh saya tinggalkan adalah bahwa kisah Sri Tanjung ini sebenarnya merupakan sempalan dari kisah Sudamala yang dalam budaya Jawa merupakan satu pertunjukan yang disajikan pada saat ngeruat atau ruatan, yaitu pembersihan dari bahaya, pembersihan dari sakit, pembersihan dari kutukan.
Nah, saya menganggap bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, layaklah kita untuk menganggap lakon Sri Tanjung ini sebagai upaya juga pembersihan, bagian dari ngeruat. Bagaimana para guru besar UI menerjemahkan kisah Sri Tanjung dalam lakon ini? Mari kita saksikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu serta para penonton yang terhormat, selamat bertemu kembali dengan Ketoprak GBUI. Tahun lalu, pada akhir pertunjukan Ketoprak GBUI, lagu Kusbles, Seandainya Kau Datang Kembali, dijadikan sebagai lagu penutup. Begini petikan syairnya. Akankah ada waktu lagi? Akankah kita bersama lagi? Bersinarlah guru besar UI, terus jaya selamanya. Karena lagu penutup itulah, guru besar UI tak tinggal diam. Meski harus bekerja dari rumah, jiwa dan hasrat seni tetap berkobar, menyala penuh gairah untuk mementaskan ketoprak lagi dengan satu tujuan. Menghibur para penonton agar lupa sejenak pada pandemi yang tengah melanda dunia. Lakon yang akan dipentaskan berjudul Dewi Sri Tanjung, dimainkan oleh 26 guru besar UI dari berbagai fakultas. Cerita yang diabadikan di candi-candi dituliskan dalam naskah-naskah kuno dan dituturkan sebagai legenda dan dongeng, mengandung pesan moral, bohong taruhannya nyawa. Kali ini ketoprak GBUI yang akan dipentaskan bukan ketoprak yang bermain di atas panggung dengan iringan gamelan, melainkan ketoprak yang dipertontonkan secara daring. Karena itu saya menyebutnya ketopring. Karena ketopring, maka semua kegiatan ketoprak dilaksanakan sendiri-sendiri dari rumah masing-masing, sesuai perannya. Latihan hanya bertemu di dunia maya melalui Zoom. Tidak ada pertunjukan olah tubuh. Sutradara hanya mengarahkan intonasi suara dan mimik wajah. Sungguh luar biasa, meskipun sibuk mengajar dan ceramah di sana-sini, para guru besar UI tetap semangat dan ceria sewaktu latihan. Yang lebih menakjubkan lagi ketika mereka harus membuat video rekaman sesuai peran masing-masing dengan sukarela mereka lakukan. Kreativitas muncul, mereka make up sendiri. Beberapa di antaranya bahkan belajar melalui tutorial make up dari YouTube dan memakai kostum yang diusahakan sesuai dengan cerita. Maka jubah hitam guru besar UI ikut digunakan. Untunglah untuk menampilkan kesan tua, tidak ada yang menggunakan odol untuk memutihkan kumis atau alis. Karena yang ini asli loh. Penghargaan kami sampaikan kepada para istri, suami, anak, menantu, dan cucu yang telah ikut sibuk mendadani penampilan ayah, ibu, yangti, yangkung dalam bermake up, memakaikan kostum, dan membuat video rekaman. Sehingga GB pemeran berhasil mewujudkan tokoh-tokoh dalam cerita Dewi Sri Tanjung. Para penonton yang mulia, tidak berpanjang kata, saya hentikan pengantar ketopring ini dengan menyanyikan sepenggal lagu yang terinspirasi dari penyanyi fenomenal mendiang Didi Kempot, Pamer Bojo. Tutuk toprak humor sing ana ning televisi, nanging toprak daring saka guru besar UI. Selamat menyaksikan guru besar UI pamer toprak daring pakai YouTube. Penonton yang terhormat, inilah ketoprak Dewi Sri Tanjung, persembahan guru besar Universitas Indonesia. Wassalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
kisah Dewi Sri Tanjung yang berasal dari zaman Majapahit kira-kira pada abad ke-14. Kisah ini dapat kita lihat dalam bentuk relief cerita pada dinding candi-candi yang dibangun pada masa Majapahit. Beberapa candi di Jawa Timur yang reliefnya berkisah tentang Sri Tanjung adalah Candi Surawana di Kediri, di Kompleks Candi Panataran di Blitar, dan di Candi Jabung yang terletak di Probolinggo. Kisah tersebut merupakan gubahan pujangga Jawa kuno sendiri. Artinya, bukan cerita dari India, walaupun konsep keagamaannya tetap mengacu kepada agama Hindu Siwa dari India. Dalam bentuk folklor, kisah Dewi Sri Tanjung dikenal sebagai asal-usul nama Banyuwangi. Dalam kisah Banyuwangi itu, sang putri menceburkan diri ke sungai dan seketika airnya berbau wangi. Makanya namanya Banyuwangi. Karena memang putri itu tidak bersalah sama sekali. Inilah kisah Dewi Sri Tanjung yang dimainkan secara daring oleh para guru besar Universitas Indonesia. Selamat menyaksikan. Hatta tersebutlah di pertapaan Ajar Maharesi yang terletak di lereng Gunung Raung, jauh dari mana-mana, sepi tersembunyi di pelosok hutan sunyi. Kisah ini dimulai dari pertapaan itu. Saat itu sang Maharesi sedang berbicara dengan salah seorang muridnya. Murid ini paling pandai, cerdas, sakti, berilmu, dan juga tampan wajahnya. Namanya Raden Sidapaksa. Sang Maharesi duduk bersila dengan tangan keduanya bersingdekat di dada. Raden Sidapaksa duduk di sekitar Maharesi. Angger cucuku Raden Sidapaksa, dalam pandangan Eyang, kau telah cukup lama berada di padepokan ini. Telah cukup lama kau menjadi brahmacari, menjadi kawula, menjadi murid yang ngangsu kawruh di padepokan ini. Semua ilmu, kewiraan, olah kanuragan, tata negara, pemerintahan, kapujanggan, dan falsafah kehidupan telah Eyang turunkan semua. Dan Eyang berpandangan bahwa kau telah menguasai semua ilmu tadi dengan cukup baik. Sekarang tiba saatnya, Angger cucuku. Kau harus turun gunung. Kau harus mengabdi pada masyarakat ramai. Karena hakikat kehidupan seorang ksatria adalah berbakti dan mengabdi kepada masyarakat dari mana dia berasal. Injih Eyang Resi, hamba akan patuh dengan titah Eyang. Hamba berterima kasih atas ilmu yang Eyang telah berikan kepada hamba. Kalau boleh hamba bertanya, kemanakah hamba harus mengamalkan ilmu yang telah diberikan Eyang kepada hamba ini? Angger cucu, di lereng timur Gunung Raung ini ada sebuah kerajaan yang besar dan makmur.
yang bernama Sindurja. Pergilah ke sana, Angger cucuku, dan mengambillah pada Prabu Sulakrama yang memerintah di kerajaan tersebut. Berbaktilah dengan segala kesetiaan dan kepatuhan. Semoga kau berhasil, Angger cucuku. Baik Yang Resi, hamba akan mengikuti titah dan arahan Eyang Resi. Hamba akan segera berangkat ke Sindurja untuk mengabdi kepada Prabu Sulakrama. Berangkatlah kau menuju timur besok pagi sebelum matahari terbit, hingga kau menemui pedusunan-pedusunan yang merupakan bagian dari kerajaan Sindurja. Berangkatlah dengan segala keyakinan, Angger cucuku. Doa Eyang besertamu. Baik Eyang Resi, terima kasih, hamba segera berangkat. Marilah kita ikuti perjalanan Raden Sidapaksa yang berhari-hari lamanya. Ia menaiki bukit, menuruni lembah dan dataran, hingga pada suatu hari sampailah ia di depan istana Sindurja, tempat Raja Sulakrama. Di pintu gerbang istana itu, Raden Sidapaksa ditegur oleh para pengawal. Hai Kisanak, siapa sampean dan mau kemana? Ini istana raja, you know. Hai, ini wilayah terlarang. Tidak sembarang orang boleh masuk. Apalagi kau, pakaian dekil, tengok-tengok seperti pencuri. Atau kau memang mau mencuri ya? Hah? Nyuwun ngapunten bapak-bapak pengawal, namaku Sidapaksa dari Gunung Raung. Maksud kedatanganku sini untuk bertemu sang raja, Prabu Sulakrama. Apa? Wong dekil mau ngadep raja? Hahaha. Sana pulang saja. Go home. Atau aku tendang kamu sampai jungkir balik. Tidak pengawal, aku tidak akan pulang. Izinkan aku untuk masuk ke dalam istana untuk bertemu sang raja. Apa? Kau mau masuk istana? Rasakan ini pukulanku. Raden Sidapaksa mengebaskan tangannya. Ampun, ampun. Stop, hentikan. Aku Patih Sadana dari kerajaan Sindurja. Siapa dirimu wong bagus? Kelihatannya bukan orang Sindurja ya? Ampunkan hamba Gusti Patih. Nama hamba Sidapaksa dari pertapaan Ajar Maharesi di Gunung Raung. Maksud hamba datang kemari ingin bertemu dengan sang raja Prabu Sulakrama. Oh, jadi begitu. Baik Sidapaksa, mari aku antarkan menemui Baginda Raja Sulakrama. Apa kamu bawa senjata tajam? Kalau bawa, titipkan dulu kepada para pengawal. Kemudian Patih Sadana membawa Raden Sidapaksa ke dalam istana untuk menemui Prabu Sulakrama. Sementara itu, di dalam istana Sindurja, Prabu Sulakrama sedang bercengkerama dengan kedua selirnya, yaitu Dewi Jagatri dan Dewi Padmamadya. Istri-istriku, bagaimana kalian? Senang kan tinggal di istanaku? Bagaimana tidak senang? Makan enak, tidur nyenyak, busana banyak. Mau ganti berapa kali sehari? Tinggal buka lemari. Banyak kain-kain yang cantik-cantik, yang indah-indah, yang mahal-mahal dari pelosok Nusantara ada semua. Lagian, kalian tidak perlu masak.
Sekarang ada GoFood, tinggal telepon, datang makanan yang lezat-lezat. Ampun Baginda Sulakrama, memang hidup hamba telah bahagia di dalam istana ini. Semua hidangan enak-enak tersedia. Para dayang siap membantu keinginan hamba. Bahkan mereka juga selalu menasehati hamba untuk terlihat cantik di hadapan Baginda. Ini tadi hamba didandani dulu loh sebelum bertemu Baginda. Bagaimana Baginda? Coba ditengok. Hamba sudah kelihatan cantik kan? Terima kasih Baginda. Baginda, benar sekali apa yang disampaikan oleh Yunda Selir Sapisan. Hidup hamba bahagia sekali Baginda di sini. Tapi Baginda, kalau hamba boleh tahu, siapa kira-kira di antara kami berdua ini yang akan dijadikan permaisuri oleh Baginda? Adalah Yai. Mbok jangan bicara begitu. Aku tidak akan menjadikan salah seorang dari kalian menjadi permaisuri. Camkan itu. Kalian hanya sebagai selir yang tugasnya menghibur diriku. Aku akan mencari wanita cantik yang akan aku jadikan permaisuri mendampingi aku. Injih Baginda, kami akan mengikuti perintahmu. Mengikuti semua perintah Baginda. Masuklah Kipati Sandana dan Raden Sidapaksa ke ruang dalam istana. Keduanya menyembah Prabu Sulakrama. Prabu Sulakrama, saya mengantarkan Raden Sidapaksa, murid dari Anjar Maharsi dari Gunung Raung, yang meminta bertemu dengan Baginda Raja. Oh, kamu tuh yang namanya Sidapaksa itu. Lalu, apa maksud kedatanganmu datang ke Sindurja ini? Katakan Sidapaksa. Ampun Gusti Prabu Sulakrama, betul hamba Sidapaksa. Hamba bermaksud untuk bersuita kepada Gusti Prabu atas titah Eyang Ajar Maharesi. Oh, begitu. Baguslah. Aku terima pengabdianmu di istana Sindurja ini. Bekerjalah dengan baik. Patih, persiapkan segala sesuatunya untuk pekerjaan Sidapaksa ini. Tentu, siap Baginda, akan saya atur semuanya. Maka Raden Sidapaksa pun bekerja di Sindureja. Ia mengabdi dengan sangat baik. Segala perintah dari Prabu Sulakrama dijalankannya dengan sempurna. Raden Sidapaksa tidak pernah mengecewakan Prabu Sulakrama karena ia selalu berusaha bersikap santun dan menggunakan etika dalam seluruh pengabdiannya. Hingga pada suatu hari Prabu Sulakrama sakit keras. Tidak ada tabib, dukun, dokter, dan brahmana yang mampu menyembuhkannya. Lalu dipanggillah Sidapaksa ke Kedaton Sindurja untuk menemui Prabu Sulakrama. Ketika Raden Sidapaksa melihat raja yang sedang bersandar di kursinya, kagetlah ia karena raja terlihat sangat lemah dan tidak bergairah. Suaranya pun sangat lemah dan pelan terdengar di telinga Raden Sidapaksa. Sidapaksa,
Sudah sebulan ini badanku terasa tidak enak. Rasanya letih, lemah, lesu. Aku tidak bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. Tolong carikan obat atau jamu yang manjur untuk kesembuhanku. Pergilah kepada Ajar Maharesi di Gunung Raung untuk minta petunjuk tentang kesembuhanku. Baginda Prabu Sulakrama, jangan ragu dan jangan khawatir. Hamba akan segera berangkat untuk menemui Eyang Ajar Maharesi dan menanyakan jamu untuk Baginda agar supaya Baginda cepat sembuh. Pergilah segera. Bawalah bekal secukupnya. Mintalah uang kepada bendahara istana. Dan hati-hati di jalan. Semoga kamu cepat kembali. Raden Sidupaksa pun menyembah sang Prabu dan berlalu meninggalkan istana. Hatinya sangat sedih memikirkan keadaan dari Prabu Sulakrama pada saat itu. Singkat cerita, Raden Sidapaksa sudah sampai di pertapaan Ajar Maharesi. Saat itu sang resi sedang bersamadi. Dalam bayangan prana yang aku terima, kulihat Raden Sidapaksa sedang berjalan kemari ke arah padepokan ini dengan wajah yang merana. Kenapa Raden Sidapaksa gundah gulana? Adakah kesedihan? Atau ada hal-hal yang lain? Salam Eyang Maharesi. Semoga Pranadewa hadir pada hari ini dan tungku homa tetap menyala. Apa gerangan yang terjadi sehingga kau harus menemuiku pada hari ini di sini? Ceritakanlah, Angger Cucu. Begini Eyang, hamba kesini dititah oleh Sang Raja Prabu Sulakrama. Baginda Raja sedang sakit keras dan hamba diminta untuk menghadap kepada Eyang Ajar Maharesi untuk menanyakan obat yang tepat untuk Baginda. Oh begitu Angger Sidapaksa. Dalam bisikan Dewa Ganapati yang aku terima, kau harus meneruskan perjalanan menuju pertapaan Bagawan Hamba Petra di Gunung Kamput yang terletak di hutan Lodaya. Berangkatlah segera ke sana Angger, dan bermohonlah kepada Bagawan Hamba Petra yang sakti mandraguna tiada tara. Mohonkan obat atau ramuan untuk Rajamu Prabu Sulakrama. Berangkatlah segera, cucuku. Doa Eyang bersama. Terima kasih Eyang Maharesi. Kemana Eyang? Eyang hilang murca tanpa bekas. Ternyata sifat dewata telah sempurna dimilikinya. Ya, baiklah kalau begitu. Aku segera berangkat ke Gunung Kamput di tengah hutan rimba Lodaya. Sudah 1 pekan aku berjalan, naik turun gunung, lembah dan jurang, sungai yang dalam telah kuseberangi, hutan rimba yang lebat telah kulewati, hujan dan terik matahari. Semoga di sana gunung yang terlihat itu adalah Gunung Kamput, tempat Begawan Hamba Petra.
Raden Sidapaksa mengerahkan seluruh tenaganya untuk bisa sampai di Gunung Kemput. Nah, akhirnya sampailah ia di pertapaan Bagawan Tambapetra. Saat itu Dewi Sri Tanjung, cucu sang bengawan yang cantik jelita, sedang ngobrol berbincang-bincang dengan Ken Lestari. Ken Lestari itu seorang upuan. Dia murid pertapa wanita. Bibi Ken Lestari. Bibi Ken Lestari. Bibi. Rupanya di situ ya. Bibi, nanti malam bulan purnama rupanya. Mari kita main di Mandapa. Nanti Bibi bisa mengundang para kaki dan sisya untuk memainkan reong dan gulintang, kendang dan bonang. Bagaimana Bibi? Iya. Bibi mendengar apa yang dikatakan oleh Dewi Sri Tanjung. Dewi ingin bermain di Mandapa nanti malam. Itu usul yang bagus juga. Betul, nanti malam bulan bersinar penuh. Pasti akan asik suasananya. Kita bisa meminta para kaki dan sisya untuk bermain musik, bernyanyi, dan bergembira. Benar Bibi, bulan purnama selalu indah menurutku. Hatiku senang sekali kalau pas bulan purnama Bibi. Hanya sayang ya Bibi ya, tak ada kesatria tampan maupun dewa Kamajaya yang mau turun ke tempat ini. Malu aku Bibi. Sepertinya suasana hati Dewi sedang berbunga-bunga ya. Bibi bisa loh merasakan aura positifnya tentang harapan Dewi. Asal Dewi tahu saja, tiap malam Bibi berdoa agar suatu hari nanti datang seorang ksatria tampan yang akan menjadi jodoh Dewi. Dan kalian akan hidup bahagia selamanya. Ya Bibi, saya sungguh khawatir Bibi. Mana ada kesatria tampan yang mau datang di pertapaan kita ini. Kita ini jauh di atas gunung, sangat terpencil dan sulit dijangkau. Saya sungguh khawatir Bibi, tak ada seorang pun yang mau datang ke tempat ini. Hush, Dewi Sri Tanjung jangan suka berkata begitu. Sepertinya kita kedatangan tamu. Itu, lihat di pintu depan pertapaan ada seorang pemuda sedang bercakap-cakap dengan seorang kaki. Pemuda itu tampaknya luar biasa. Ibarat jelmaan Arjuna, seperti Permadi putra Dewi Kunti. Bibi saja sampai dibuat kesengsem olehnya. Benar Bibi, aku benar-benar melihatnya. Ada kesatria tampan sekali Bibi. Hatiku sungguh terpesona. Sepertinya panah asmara menusuk hatiku Bibi. Siapakah dia Bibi? Tenang Dewi Sri Tanjung. Jangan panik. Sepertinya pemuda itu memang jodohmu. Kiriman para dewa dari Suralaya. Lihat. Dia menatap kita. Dia mendekati kita. Dia mendatangi kita. Sekarang Bibi yang dibuat deg-degan. Maaf Bibi, maaf Dinda Putri. Hamba Sidapaksa dari Sindureja. Bolehkah hamba bertemu dengan Bagawan Tambapetra? Selamat datang di pertapaan kami, Raden Sidapaksa. Sepertinya
panjenengan baru melakukan perjalanan yang jauh sekali. Monggo kalau ingin beristirahat, silahkan ke mandapa. Sebentar lagi kami suguhkan air legen untuk menghilangkan haus dan makanan untuk santap malam. Hari juga sudah mulai petang. Kalau ingin membersihkan diri, Raden Sidapaksa bisa ke Patirtan. Air pancurannya dingin, sejuk dan menyegarkan karena langsung mengalir dari pegunungan. Terima kasih, Bibi. Segera Ken Lestari dan Dewi Sri Tanjung cepat-cepat pergi berlalu di antara lorong bangunan-bangunan di Padepokan. Dalam pada itu, Bagawan Tambapetra keluar mendatangi Sidapaksa di mandapa sambil membawa bungkusan dalam kain. Raden Sidapaksa ya? Betul, Eyang Begawan Tambapetra. Sudah lama aku tunggu kedatangan kamu. Ini ada ramuan jamu yang saya ambil dari daun-daun di Gunung Kamput. Nanti berikan ke raja kamu, si Sulakrama. Tapi sebelumnya harus diseduh dengan air panas sehari 3 kali. Lihat aja di petunjuk yang aku tuliskan di tabung ini. Terima kasih, Eyang Begawan. Terima kasih sekali. Luar biasa Eyang Begawan ini. Hamba belum menyampaikan maksud kedatangan hamba kemari, tetapi Eyang sudah mengetahui maksud kedatangan hamba. Luar biasa saktinya Eyang Begawan ini. Ya sudahlah, hari sudah senja. Kamu istirahat dulu. Esok pagi-pagi kamu harus berangkat kembali ke raja kamu. Maaf, Eyang Begawan. Hamba lancang ingin bertanya kepada Eyang, bolehkah? Ya, apa yang ingin kamu tanyakan? Begini, Eyang. Siapakah gadis muda yang hamba lihat tadi? Tidak biasanya ada gadis muda yang jelita di tempat pertapaan orang-orang tua yang sedang berkhidmat untuk para dewata. Itu cucuku sejak kecil ikut dengan saya. Namanya Sri Tanjung. Dia ditinggal oleh orang tuanya, ayah dan ibunya. Dan di sini hidup bersama saya, bersama-sama Bibi, Opon, dan kaki-kaki. Saya sangat sayang sekali sama cucuku ini. Minta apa aja saya kasih. Minta baju baru, minta sepeda. Cucuku juga pandai sekali. Bisa nari, bisa nyanyi, bahkan katanya sekolahnya sampai perguruan tinggi, dan juga katanya guru besar sekarang. Sudahlah, saya akan mundur. Kamu istirahat dulu. Saya akan kembali ke Ganda Putih. Bagawan Tambapetra perlahan mundur menuju ruang meditasi pribadinya. Dan malam pun turun, malam yang terlalu indah. Susah disampaikan dengan kata-kata. Purnama bulat melekat di angkasa. Cahaya keperakannya terpantul di seluruh penjuru buana. Di bunga-bunga yang mekar di taman Padepokan,
di atap-atap ijuk bangunan Meru dan Sanggar Pamujan, dan di aliran air Patirtan dekat hutan. Para kaki, Ubon, Sri Tanjung dan Siduk Paksa berkumpul bergembira di Mendapa. Suara kulintang, bonang, gamelan hangat mengambang di kabut tipis Gunung Kamput. Semakin malam, semakin dingin. Luruh rasanya. Dan itu karena ada purnama yang menjadi saksi kedua sojoli yang merasakan keindahan cinta kasih mereka. Tanpa terasa mereka terhanyut bersama kegelapan malam yang semakin sepi dan pekat. Ternyata esok paginya padepokan gempar. Kedua remaja telah murka. Raib, kemana mereka? Agaknya dini hari tadi keduanya pergi tanpa permisi, tanpa basa-basi, tanpa bilang ke... Oh, ketiwasan Bagawan, ketiwasan. Kami terlalu mempercayai Raden Sidapaksa. Sekarang Dewi Sri Tanjung telah dibawa pergi oleh pemuda tampan itu. Kami, para kaki, Upwon, marah, geram, sekaligus sedih karena tidak bisa menjaga Dewi Sri Tanjung. Oh, Dewi Sri Tanjung, bagaimana nasibmu selanjutnya? Bibi sangat kehilanganmu. Tenanglah Nyi Ken Lestari. Sri Tanjung sudah menemukan jati dirinya. Dia sudah menemukan calon kekasihnya. Tetapi apa Bagawan? Aku sangat kecewa Sri Tanjung tidak pamit sama saya. Sri Tanjung, kamu suatu saat juga akan terpisahkan oleh suami kamu, oleh raja yang angkara murka. Itu sudah menjadi suratan takdir yang digariskan oleh dewa. Nanti suatu saat kamu akan ketemu calon suami kamu kembali. Hidup bahagia bersama suami kamu. Seketika terdengar gelegar halilintar di angkasa yang sangat kuat suaranya. Oh, para dewata yang agung, kami sungguh ngeri mendengarkan ucapan Bagawan Sakti. Semoga Dewi Sri Tanjung diberi kekuatan dan ketabahan dalam menjalani kehidupannya. Sementara itu, beberapa hari kemudian, di istana Sindureja kita melihat ada Prabu Sulakrama, Pati Sadana, kedua seli raja juga ada di situ, dan Raden Sidapaksa sedang berada di pendapaan. Sidapaksa, kini aku kembali sehat berkat usahamu dan aku bisa menjalankan pemerintahan kembali dengan baik. Sebagai ucapan terima kasihku, aku naikkan pangkatmu sebagai mantri Wereda, yaitu mantri urusan dalam yang selalu dekat dengan raja. Sumangga Gusti Prabu, hamba mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas izin para dewa segala ini bisa terjadi. Anda Prabu, saya dengar dari orang-orang di istana bahwa Raden Sidapaksa sepulang dari Gunung Kamput juga membawa putri sangat cantik. Betulkah demikian, Raden? Sekarang telah menjadi istrinya yang tercinta dan
merupakan putri tercantik di Sindureja. Masih muda, kinyis-kinyis pula. Wah, betapa bahagianya panjenengan Raden ini. Hahaha. Ya gak gitu-gitu amat toh Yayi. Masa aku mau ambil istri orang? Sudah. Saya kira pas sewakan cukup dan saya bubarkan, kecuali engkau Patih. Kamu tinggal dulu di sini. Ada yang mau saya bicarakan. Sendiko dawuh Baginda, siap melaksanakan. Nah Patih, sekarang tinggal kita berdua. Aku penasaran, seperti apa kecantikan istri Sidapaksa yang katanya bagaikan bidadari, seharum bunga tunjung di tepi telaga. Lain kali antara aku kembali keliling Sindureja dan kita lewat depan rumahnya. Mudah-mudahan Sri Tanjung ada di depan rumah dan aku bisa melihat seperti apa kemolekan wajahnya. Oh begitu maksud Paduka. Menahan hamba di sini. Kalau cuman antar mengantar, ya bersedia saja. Nah kalau kebetulan Sidapaksa ada di rumahnya, bagaimana Gusti? Loh, gitu aja kok bingung. Ya kita mampir saja sekalian. Dan kita bisa ngobrol-ngobrol. Aku bisa melihat kecantikannya lebih dekat lagi kan? Siap, Sendika Gusti. Para penonton, hatta Raden Sidapaksa dan Sri Tanjung sedang bercengkerama di Puri Prawata, tempat tinggal mereka. Sembah Sugeng Kanda Raden Sidapaksa. Kanda kelihatan sumringah sekali. Ada apa gerangan Kanda? Apakah Kanda habis ketemu Raja Sulakrama? Dinda merasa ada sesuatu yang membuat Kanda sumringah sekali hari ini. Ada apa gerangan Kanda? Apakah Kanda terima bonus? Jangan lupa loh sama Dinda. Dinda, berkat restu Dewata, Kakanda telah ditunjuk oleh Baginda Prabu menjadi Menteri Reda di istana. Anda apa? Mantri pasar? Dinda salah mendengar ya. Oh, Mantri Reda. Aduh, Dewata yang agung, terima kasih sekali. Suamiku tercinta, tersayang, tertampan, profesor lagi, menjabat sebagai Mantri Reda. Terima kasih Dewata yang agung. Tapi Kanda nanti pasti akan lupa sama Dinda ya. Paling tidak sering tugas keluar kota. Bener kan? Tentu Dinda, namanya juga tugas kerajaan. Pastilah banyak tugas-tugas kerajaan itu. Tapi Kakanda selalu bahagia karena ada Adinda yang selalu mendampingi Kakanda di sebelah Kakanda ini. Ah Kanda, jangan begitu ya. Kanda jangan tugas lama-lama, nanti Dinda jadi kangen. Kita makan siang dulu yuk Kanda. Dinda tadi masak masakan pertapaan. Rasanya rindu sekali dengan masakan Bibikan Lestari. Tapi janji ya, kalau habis makan ada hadiah buat Dinda ya. Kita berdua. Beberapa hari kemudian di istana Sindureja terlihat ada Pati Sadana sedang menghadap Raja Sulakrama. Oh Biung, aduh Biung. Kenapa aku jadi Wuyung? Jadi gandrung sama Sri Tanjung? Setelah aku keliling Sindureja lewat depan rumahnya, ternyata memang benar
benar-benar cantik. Sepertinya dia pantas jadi permaisuriku. Permaisuri Sundareja mendampingi Prabu Sulakrama yang sangat gagah dan kaya raya ini. Duh, Sri Tanjung, Sri Tanjung, kamu aku boyong ke istana, aku manjakan. Tak kutang ning tak kutang gendrung lewong, wong ayu Sri Tanjung. I love you Sri Tanjung, I love you. Aku cinta padamu sungguh. Sayangnya monyet Gunung Sidapaksa itu lebih lihai daripada aku. Sadar Baginda, sadarlah. Sri Tanjung sudah jadi istri Sidapaksa. Hukuman para dara sangat berat. Baginda akan dikutuk seluruh makhluk di 3 dunia. Hukum? Patih, hukum di negara ini adalah aku. Aku penguasa Sindureja. Tidak ada yang bisa melawan kehendakku. Aku punya muslihat. Akan aku pisahkan Sidapaksa secara abadi dengan istrinya Sri Tanjung. Dan aku angkat Sri Tanjung jadi permaisuriku. Loh, kok kamu masih bengong aja? Cepat, panggil Sidapaksa sekarang juga. Baik Gusti, baik saya laksanakan. Prabu Sulakrama dengan wajah penasaran, tengok kanan, tengok kiri, tangan diletakkan di mata, sikap mengamat-amati. Mohon ampun Baginda. Ada apa gerangan sehingga hamba diminta menghadap Baginda Raja sekarang ini juga? Sidapaksa, dengarlah. Aku punya tugas baru untukmu. Pergilah kamu ke Kahyangan Indraloka di dunia atas sana, tempat Dewa Indra bersemayam. Temuilah Dewa Indra. Atas namaku, mintakan segelondong benang, selembar kain perca kuning dan jarumnya. Dewa Indra pernah berhutang padaku ketika benda itu. Sudah, kamu tidak perlu menunggu apa-apa lagi, tidak perlu banyak tanya. Berangkat sekarang juga, Sidapaksa. Baik, Baginda Raja Prabu Sulakrama, tugas akan kami laksanakan. Sementara itu, di Puri Prawara, di mana Sri Tanjung dan Sidapaksa tinggal, kita lihat apa yang sedang terjadi. Hai Kanda, kenapa wajah Kanda jadi murung begini? Sepulang dari istana, kok bermurang durja? Ada apa Kanda? Jangan-jangan Kanda nggak bahagia ya semalam? Betul Dinda. Kanda rasanya ingin bunuh diri saja dan mengajak Dinda pergi jauh dari Sindureja ini. Tapi itu bukan dharma seorang kesatria. Kanda diberi tugas yang mustahil untuk dilaksanakan dan sukar dibayangkan bagaimana caranya. Tugas seperti apa Kanda? Kok sampai Kanda begitu khawatir sekali meninggalkan Dinda? Jangan-jangan Kanda tugas jauh ya? Aduh, nanti Dinda kesepian dong Kanda. Jangan pergi jauh-jauh ya Kanda ya. Kanda mendapat titah dari sang raja untuk pergi ke Dewa Indra di Kahyangan sana. Lalu bagaimana caranya Kanda bisa pergi ke sana? Oh,
Jadi itu yang membuat Kanda bermuram durja. Wah, jadi Kanda akan diminta Raja Sulakrama untuk kekayangan, menemui Dewa Indra. Wah, berarti Kanda akan meninggalkan Dinda lama dong. Tapi Kanda nggak usah khawatir. Dinda punya baju kutang. Baju kutung yang terbuat dari sisik naga gunggung. Siapapun yang memakai baju itu dijamin pasti bisa sampai ke kayangan tempat para dewa-dewa. Kanda jangan khawatir ya. Ini bajunya Kanda, silahkan Kanda pakai. Pasti Kanda akan sampai ke kayangan nanti. Dinda Sri Tanjung, Kanda sangat beruntung punya istri seperti Dinda ini. Dinda bisa meringankan tugas Kanda yang luar biasa berat yang diberikan sang raja kepada Kanda. Dindaku, tunggulah Kanda. Kanda akan pergi tidak terlalu lama. Kanda tidak paksa. Silahkan Kanda. Silahkan berangkat ke kayangan. Tapi Kanda ingatlah selalu Adinda. Jangan lupakan Adinda. Rindukan Adinda ya Kanda. Adinda akan merindukan Kanda selalu. Raden Sidapaksa tangannya terentang seakan-akan melayang menembus lapisan angkasa untuk sampai ke Indrapura. Hingga dalam sekejap saja ia telah tiba di dunia kayangan. Inikah dunia dewa-dewa? Kayak dunia manusia saja. Ke siapa ya saya mau tanya? Di mana Dewa Indra? Dan di mana istananya? Sepi sekali. Kayak sekolah-sekolah dan kampus-kampus lagi pandemi. Nggak ada orang. Orang di sini orang. Gak ada orang, emang adanya dewa-dewa. Baiklah, aku mau tanya kepada siapa ya? Kemudian Raden Sidapaksa dihadang oleh dua makhluk gana, para pengawal kayangan. Hei manusia, lancang benar berani masuk kayangan. Siapa kowe ha? Kami security di sini, paham? Iya, siapa namamu? Dari mana asalmu? Dan apa maksudmu? Dan bagaimana caranya kamu sampai ke sini, manusia? Oh, kalian ini dewa-dewa toh? Apakah di antara kalian ada yang namanya Indra? Kurang ajar bener nih manusia. Yang Indra itu rajanya para dewa. Jangan sembarangan berbicara ya. Jaga mulutmu. Hei manusia, bangsat, gundulmu atos tenan. Siapa kowe ha? Siapa namamu?
Apa perlumu kesini? Jawab. Buset. Oh, sampean ini para dewa. Hamba Sidapaksa dari Sindureja. Hamba kesini dititah oleh sang raja untuk menagih hutang kepada Dewa Indra. Menurut sang raja, Dewa Indra berhutang kepada raja hamba. Begitulah maksud kedatangan hamba ke sini. Mosok dewa punya utang? Geli aku. Kowe ono-ono bae. Ada-ada saja kamu Sidapaksa. Jeklek kali. Anak-anak wae. Yang Indra itu kok punya utang pada manusia. Makhluk kerendahan ini. Pergi sana. Kembali ke bumi. Atau kami lempar kau ke kawah Jonggring Saloko bersama para pendosa. Mampus kau. Mohon maaf, hamba tidak akan turun. Hamba tidak akan turun. Sebelum bertemu dengan Hyang Indra, izinkan hamba untuk masuk ke dalam istana untuk bertemu dengan Hyang Indra. Izinkan. Kalau begitu kamu manusia bermaksud jahat, kamu akan kami ringkus. Nah, sekarang rasakan pukulan-pukulan kami ya. Berala kau Sidapaksa. Menyerah. Hyang Indra, tolonglah aku. Berala kau Sidapaksa. Aku berjumpa denganmu. Berala kau Sidapaksa. Wahai para Pandawa, Yudhistira, Bima, Arjuna, Berala kau Sidapaksa. Sadewa. Menyerah. Konon kabarnya kalian semua ada di kayangan ini. Aku Sidapaksa masih cucumu. Tolonglah aku. Dalam sekejap, Dewa Indra sudah ada di hadapan mereka semua. Stop. Hentikan. Lepaskan manusia itu. Hei manusia, siapa namamu? Dan mengapa engkau memanggil-manggilku? Bahkan nama para Pandawa pun engkau panggil-panggil. Jadi panjenengan Hyang Indra, hamba Sidapaksa masih anak keturunan dari para Pandawa yang konon ada di Swarloka Kayangan ini. Oh begitu. Baik, engkau adalah keturunan Pandawa. Berarti keturunanku juga. Karena Pandawa adalah keturunanku. Oleh karena itu, Sidapaksa, aku ampuni engkau. Tetapi, kenapa engkau cari-cari aku di kayangan? Hamba dititah oleh Sang Prabu untuk menagih janji kepada panjenengan Hyang Indra. Segelondong benang, kain perca kuning, dan jarum. Setelah itu, hamba akan segera pulang ke Sindureja. Tunggu, aku ingat sekarang. Ya, pada waktu itu, aku sedang menyamar menjadi Brahmana pengembara di hutan Sindureja. Dan jubahku tersangkut ranting pohon sehingga robek. Kebetulan aku ketemu dengan rajamu di Sulakrama yang waktu itu sedang berburu. Ia memberiku benang, kain perca, dan jarum sehingga aku bisa menjahit jubahku. Begitu ceritanya. Oh, begitu rupanya. Hamba baru tahu. Aku sudah berjanji untuk mengembalikan apa yang aku pinjam dahulu kepada rajamu. Oleh karena itu, ini berikan kepada rajamu Sulakrama. Di dalamnya ada benda-benda yang aku pinjam dahulu. Oleh karena engkau sedang lelah, maka aku izinkan engkau tinggal lebih dahulu di kayangan ini
maksimum 3 hari. Dan sesudah itu baru kau boleh kembali ke bumi. Segala kebutuhanmu nanti di sini akan diurus oleh para apsara dan para bidadari. Selamat kau tinggal di sini selama 3 hari. Silakan. Terima kasih sekali Hyang Indra. Terima kasih atas segala anugerahmu. Para penonton, mari kita lihat apa yang terjadi di Kedaton Sindureja. Inilah situasi yang dihadapi oleh Prabu Sulakrama. Usahaku sia-sia. Sri Tanjung tidak tergoda. Dia tetap setia kepada suaminya. Jadi, apa saja yang bagian dia lakukan untuk membujuk Sri Tanjung agar bersedia menjadi permaisuri Baginda? Dengar nih Patih, aku telah mengirim hadiah berupa makanan yang lezat-lezat, busana yang indah-indah. Ditolaknya juga. Dia masih setia kepada suaminya. Aku pikir hadiahnya kurang banyak. Lalu aku kirimkan Ratna Mutumanika, kalung hara, gelang kangkana, dan sabuk banda yang dibuat dari emas 23-24 karat. Nggak sangka ditolak juga. Dia sangat setia kepada suaminya. Semua ini membuat aku sekarat. Aduh, Sri Tanjung, Sri, racun asmara apa yang kamu kirimkan kepada kakak? Kakak sangat cinta padamu, Sri Tanjung, Sri. Terus, selanjutnya bagaimana upaya Paduka? Begini Patih, kemarin aku datang ke rumahnya ditemani saudara-saudaraku. Sekalian membawa mas kawin dan aku akan melamarnya. Aku katakan kamu tidak usah menunggu Siddha Paksa. Sudah 3 tahun dia tidak kembali. Mungkin dia telah tewas. Jadi aku akan mengangkat dia sebagai permaisuri. Dia nggak percaya kalau suaminya tewas. Dia tetap akan menunggu katanya. Dasar perempuan laknat Sri Tanjung. Aku akan punya usaha untuk memfitnah Sri Tanjung supaya Siddha Paksa akan benci kepada Sri Tanjung. Waduh, Baginda, jangan begitu. Itu sangat kejam, lebih kejam dari pembunuhan. Bencana akan menimpa kita, Baginda. Diam, Bupati. Sekarang hatiku sudah berubah. Seperti kata pepatah orang, dulu loyang, sekarang besi. Dulu sayang, sekarang benci. Rasakan kau, Sri Tanjung. Keduanya kemudian dikejutkan dengan datangnya 2 orang pengawal. Mereka masuk dengan tegas-tegasan, tergopoh-gopoh. Ada apa? Lapor Gusti Prabu, Gusti Pati. Ada tamu penting yang akan menghadap, membawa peralatan lengkap. Dialah Raden Siddha Paksa yang telah kembali dari tugasnya. Dia mohon izin untuk bertemu Baginda Raja dan Gusti Pati. Siddha Paksa kembali? Aku pikir telah hilang dalam tugas. Sudah lama tak ada kabar beritanya. Kalau diizinkan, saya akan segera buka pintu gapura untuk menyambut Raden Siddha Paksa. Ya, sana. Segera buka pintu gapura. Kedua pengawal kemudian berlalu sambil berbicara. Agak aneh ya, Dimas. Gusti Pati itu seperti tidak suka dengan kedatangan Raden Siddha Paksa. Iya, apalagi Prabu Sulakrama yang semakin gendut. Mukanya pucat pasi waktu kita lapor Siddha Paksa sudah datang. Pasti dia miris, takut ketahuan dosanya menggoda istri
Sidapaksa. Udah bukan rahasia lagi. Rajamu memang senang dengan perempuan. Iya, kali ini kena batunya. Biar rasa. Tunggu apa yang terjadi selanjutnya. Raden Sidapaksa menyembah Prabu Sulakrama. Salam Baginda Prabu Sulakrama. Hamba ingin melaporkan bahwa tugas telah dilaksanakan. Apa yang Baginda minta ada di dalam kotak ini dari Dewa Indra. Sidapaksa, kamu ngelayap kemana saja? Dikasih tugas 3 tahun baru kembali. Kamu tidak sayang pada istrimu Sri Tanjung? Hah? 3 tahun? Yang benar Gusti. Hamba merasa hanya 3 hari saja berada di Kayangan. Ya, betul 3 tahun. Kamu jangan ngeles. Kamu tidak tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi di Sindurja semenjak kamu tinggal, terutama mengenai istrimu Sri Tanjung. Hah? Sri Tanjung? Istriku? Memang apa yang telah diperbuat selama ini, Gusti? Hai Sidapaksa, aku akan menceritakan segala sesuatu tentang istrimu. Tapi kamu janji, jangan kamu marah istrimu. Maafkan dia. Oke? Tentu Baginda. Hamba akan mendengarkan uraian Baginda tentang perilaku Sri Tanjung. Tentang marah atau tidak, itu hak hamba, karena hamba adalah suaminya. Ceritakanlah apa adanya. Baiklah Sidapaksa, kalau kamu memaksa, aku akan menceritakan segala sesuatunya tentang istrimu Sri Tanjung. Ketahuilah Sidapaksa, sekarang Sri Tanjung kelihatannya tidak setia lagi kepada kamu. Semenjak kamu tinggal segitu lamanya, mungkin dia kesepian. Dia sering mengundang satria-satria tampan untuk datang ke purinya. Setiap pekan mereka berpesta pora. Itu kan tidak baik bagi istri Mantri Beda. Aku sudah kirim utusan untuk menegurnya, tapi apa jawabnya? Dia bilang, buat apa saya menunggu Sidapaksa? Dia sudah pergi sekian lama tidak pulang, mungkin dia sudah tewas. Biarkan aku dengan kesenanganku sendiri. Duh, Sidapaksa, bagaimana aibnya setelah kamu kembali nanti? Orang-orang rakyat tahu keadaan istrimu. Kurang ajar! Perempuan jahanam! Perempuan laknat! Gusti Patih, apakah benar yang diceritakan tadi itu? Baginda Raja, hamba mohon pamit terlebih dahulu. Hamba ingin bertemu dengan Sri Tanjung. Para penonton, beberapa saat kemudian kita lihat apa yang terjadi di Puri Prawara. Kanda Sidapaksa? Hah? Benarkah Kanda Sidapaksa itu? Dewata yang Maha Agung, terima kasih suamiku kembali dengan selamat. Setelah 3 tahun aku menunggumu Kanda. Akhirnya Kanda kembali ke pelukan Dinda. Mari Kanda peluklah Dindamu ini ya Kanda. Sri Tanjung, sebenarnya aku sangat rindu kepadamu. Tapi kamu telah menjelma menjadi perempuan jahanam, perempuan hina. Dewata yang Maha Agung, apa yang Kanda ucapkan? Mengapa Kanda berkata demikian? Sadarlah Kanda, aku ini istrimu, tetap setia kepadamu Kanda. Dusta, dusta, kamu dusta
Kamu telah berkhianat selama aku pergi. Kamu jadi perempuan rendahan. Enyah kau. Enyahlah engkau. Jauh dari aku. Jagat Dewa Batara yang agung, siapakah yang telah mengatakan seperti itu, Kanda? Baginda Sulakrama yang memberitahu padaku. Apa, Kanda? Ampunkan hamba, Kanda. Selama 3 tahun Kanda meninggalkan hambamu ini, Prabu Sulakrama sudah berkali-kali menggoda hamba, memberikan barang-barang mewah kepada hamba, dan terakhir ingin meminang hambamu ini menjadi istrinya. Namun semuanya hamba tolak. Hamba tidak mau mengkhianati Kanda. Hamba tetap istri setia Kanda. Tahukah Kanda? Alah, pandai mengolah kata-kata. Pandai mengolah kata-kata. Membalikkan fakta. Sengaja berdusta. Kanda, sekarang begini saja. Kanda percaya kepada istrimu yang setia ini, atau Kanda akan percaya kepada rajamu Sulakrama yang sudah menghina hambamu ini? Aku percaya kepada Baginda Raja Sulakrama. Karena dia adalah wakil dewa di dunia ini. Hei, Sri Tanjung, cukup sudah hubungan kita. Aku mau pergi. Kanda, janganlah tinggalkan hamba, Kanda. Lebih baik hamba mati daripada berpisah dengan Kanda. Jadi begini saja, Kanda. Bunuhlah hambamu ini. Tancapkan kerismu ke dalam tubuh hambamu ini. Kalau nanti darah yang keluar dari tubuhku berwarna merah dan anyir, berarti hambamu ini berdosa. Tapi apabila darah yang keluar dari tubuhku berupa darah putih dan berbau wangi, Kanda, berarti aku tidak bersalah. Baiklah, baiklah. Rasakan kerismu ini. Oh, Sri Tanjung, darahmu putih dan berbau harum. Oh, Dindaku, engkau tidak bersalah. Kau tidak bersalah, maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan Dindaku. Oh. Hah. Kemana Sri Tanjung? Tubuhnya hilang murca, menjadi cahaya. Oh, Sri Tanjung, aku akan mencarimu. Aku akan mengejarmu. Aku akan mengejarmu. Oh, Sri Tanjung. Dewi Sri Tanjung pun meninggal. Namun tubuhnya melenyap menjadi cahaya menuju angkasa. Arwah Sri Tanjung menaiki buaya putih, menyeberangi sungai kematian menuju Yamaloka, dunia arwah yang dijaga Dewa Yama. Sementara itu, Sidapaksa menjadi kurang waras, hilang akal, berjalan sempoyongan meninggalkan Sindureja
masuk ke hutan-hutan sambil memanggil-manggil nama Sri Tanjung. Di depan gerbang Yamaloka, arwah Sri Tanjung dihadang oleh para kingkara. Itu loh makhluk penjaga dunia kematian Yamaloka. Dewa Yama pun akhirnya tampil dan dia muncul. Dan memang menurut Yama, Sri Tanjung ini belum waktunya meninggal. Sepertinya belum ada kaplingnya di tempat ini. Di Yamaloka belum ada tempat buat Sri Tanjung. Duh, Dewata, di mana hamba sekarang? Setelah menyeberangi sungai lebar, naik buaya putih, hamba tiba di tempat ini. Dewata yang agung, dunia apa ini? Serba putih, penuh kabut, lalu datang gelap tiba-tiba. Berganti pula dengan warna api, biru, abu-abu, lalu putih lagi. Sekarang hamba berjalan tanpa tujuan. Berhenti dulu, wahai arwah manusia. Kamu ini arwah milik siapa? Apakah akan memasuki dunia kematian? Tunggu sebentar ya. Kami akan periksa dulu data di pustaka kami. Apa kamu sudah terdaftar atau belum? Tunggu sebentar. Siapa namamu? Hah? Hamba bernama Sri Tanjung. Oh, Sri Tanjung. Masih ada kaitannya dengan para Pandawa, Kakang. Sudah ada datanya belum tuh? Belum ada di data nih. Tunggu, lapor dulu pada Yang Yama. Alkisah di negara Alengkadirja. Rahwana bertakhta. Dia baru saja menculik Dewi Sinta dari Sang Rama. Apa yang terjadi kemudian? Hah, emang gue yang dalang. Gue kan jadi Dewa Yama. Dewa Yama pakai beginian. No. Atur lagi. No. Ini buat ngikat orang yang mau mati apa udah mati. Apa belum mati gua lupa dah. Tapi ini ceritanya lucu, cing. Lihat gua pakai taring ya. Keren kagak pakai kumis? Aku dengar namamu Sri Tanjung, Cahayu. Ampunkan hamba Yang Yama. Betul sekali. Hamba dulu sewaktu masih hidup bernama Sri Tanjung, cucu Eyang Bagawan Tamba Petra. Sri Tanjung, Sri Tanjung. Nampaknya kau belum waktu untuk mati. Kau masih akan sangat lama hidup di dunia sana. Itu sebabnya namamu tak kujumpai di pustaka Yamaloka di sini. Tuh Yang Yama, jadi bagaimana nasib hamba sekarang? Hamba tergolong arwah penasaran yang ada di antara dunia manusia dan dunia arwah. Menakutkan sekali. Wahai arwah Sri Tanjung, dengan berat hati harus kukabarkan padamu bahwa kau akan kukirim ke Pasetran Ganda Mayit, tempat Dewi Uma menjalankan hukuman. Dan dia sekarang sudah berganti nama menjadi Ranini. Apa yang terjadi padamu nanti terserah pada Sang Dewi. Dewa Yama
mengangkat kedua tangan, dan segera terdengar suara gemuruh yang dahsyat, dan diakhiri terdengar suara Adalah suara apa itu? Kau dengar tidak? Kalika, setan kober, mangkemang. Ada benda jatuh di luar halaman kuil kita. Kurang tahu Gusti Ranini. Mungkin dewa-dewa sedang bercanda di angkasa. Lah, kenapa Mbak? Kok aku nggak orang dengar apa-apa? Oh, maaf. Aku lagi merem-merem ngantuk. Apa iya benda jatuh gede itu ya Mbak? Aduh, tuh. Suara kenceng kayak gitu. Kamu tuh nggak denger toh? Udah ganti aja namamu. Jangan setan kober lagi. Setan budek gitu loh. Diam, dasar setan. Kalika, coba kau lihat keluar. Setan kober, temani Kalika. Baik, ayo keluar Mbak Kalika. Aduh, Gusti Ranini. Ada arwah cantik luar biasa, seperti bidadari. Kiranya bukan manusia biasa. Bolehkah aku ajak menghadap? Bolehkah Gusti? Oh, inggih yang Mbak Tari. Ada arwah putri cantik sekali. Rupanya arwahnya kelelahan. Kami bawa masuk ya. Yo. Yang Betari bilang boleh. Bawa masuk aja sekarang. Adegan kemudian beralih ke dalam kuil. Saat itu, Ranini sedang berbicara dengan arwah Sri Tanjung. Duk, putri cantik, siapa namamu? Mengapa kamu mati sebelum waktumu? Aku adalah Ranini. Orang menyembahku dengan Betari Durga. Aku ratu para setan dan demitnya sedang menghabiskan hukuman. Ampun Eyang Batari, nama hamba Sri Tanjung, cucu Bagawan Tambah Petra, keturunan Sadewa, bungsunya para Pandawa. Olah, rupanya kamu keturunan Raden Sidamala alias Sadewa. Dia pernah membantuku, membuatku suci kembali, meruatku. Kini, aku tinggal menyelesaikan sisa hukumanku. Walau wajahku menyeramkan, tapi aku harus berbuat kebaikan selalu. Betul Eyang, hamba buyut-buyutnya Raden Sadewa. Jadikan aku pengikutmu Eyang. Kau belum waktunya mati. Baiklah, atas seizin Batara Jagat Pramana, aku akan hidupkan kau kembali. Rupanya aku hidup kembali. Benarkah ini? Aduh, terima kasih Eyang Batari. Sudah kersa menghidupkan saya kembali, Eyang. Terima kasih. Mengapa sampai kau mati, Nuk? Arwahmu terlunta-lunta sampai ke tempat ini. Pesantren Ganda Mayit. Duh, Eyang Batari Ranini, kisahnya sangat panjang, Eyang. Malang benar nasibmu, Nuk. Pertanyaanku sekarang, apakah kau masih ingin bertemu dengannya? Masih mencintainya? Masih memaafkannya? Eyang Ranini, hamba memang akan memaafkan Kanda Sidapaksa, Eyang. Akan tetapi ada syaratnya, Eyang. Apakah syaratnya, Dok?
Nyuwun pangapunten Eyang Betari Ranini. Hamba akan menyampaikannya sendiri nanti kalau ketemu dengan Sidapaksa. Itu pun kalau dia meminta maaf kepada hamba. Adalah, rupanya demikian mau mundur. Baiklah. Hai Kalika, terbang. Cepat seret Sidapaksa kemari. Cepat terbang. Siap, Ratuku. Peristiwa kemudian beralih ke dalam sebuah hutan yang lebat. Sri Tanjung, Sri Tanjung, Sri Tanjung. Kowe yang bernama Sidapaksa, lelaki yang paling goblok di 3 dunia. Siapa kamu, Nyai Buto? Siapa kamu? Aku nih goblok. Istriku sendiri yang setia aku bunuh. Goblok. Iya ya, kebetulan Nyai Buto. Iya, tolong bunuh aku aja gitu loh. Selep. Tolong bunuh aku biar aku cepat mati. Terus ketemu Sri Tanjung di Kayangan sana ya. Tolong ya, tolong bunuh aku cepat. Ya, cepat. Hai, orang dungu. Dengar baik-baik ya. Siapa yang mau bunuh kamu? Aku cuma mau tanya. Dasar dongo. Ya. Apa? Nyai Buto mau tanya apa? Hah? Tanya apa? Tanya oh. Aku Raksasi Kalika, pengiring Dewi Durga. Aku mau tanya, jawab ya. Apakah kamu menyesal telah membunuh perempuan yang tidak berdosa? Ksatria dongo, jawab. Oh, Eyang Kalika. Jangan siksa hamba dengan mengingatkan perbuatan hamba yang lalu. Hamba sangat menyesal dan hamba ingin hidup sebagai petapa saja. Atau tolong bunuh hamba. Diam! Cepat ikuti aku. Pegang selendangku. Kita menuju ke Pasetran Gandamayit, tempat persemayaman Ranini, Sang Betari Durga. Jangan banyak tanya, jangan rewel. Cepat, ikuti aku, kita berangkat. Sementara itu, di Pasetran Gandamayit ada yang seru nih, ada yang viral di sana. Gusti Batari, iku Mbak Kalika udah datang sambil nyeret-nyeret calon setan. Biung-biung, manusia muda, tampan lagi. Tapi kok wujudnya kaya wong edan? Ih. Hush, dia bukan calon setan. Dia adalah Sidapaksa, suami dari Sri Tanjung. Sri Tanjung, di luar sana aku melihat si Kalika menyeret Sidapaksa. Apakah kau mau bertemu dengannya sekarang? Duh, Eyang Betari Ranini, hamba merasa belum siap untuk ketemu dengan Sidapaksa. Hamba masih sebel, walaupun hamba sudah memaafkan dia. Loh, iya Tondo? Baiklah. Apa syaratnya, Dok?
Biar aku yang menyampaikannya ke Sidapaksa. Biar Sidapaksa tidak menyanyiakan kamu kembali. Karena kamu ada dalam lindunganku. Eyang Batari Durga, maafkan hamba, Eyang. Hamba berdosa, sangat berdosa. Hamba penuh mala dan klesa. Sidapaksa, dengarkan baik-baik. Berkat para dewa, Sri Tanjung hidup kembali. Namun, Hidup lagi? Di mana, Eyang? Aku akan bersujud di hadapannya. diam! Dia belum mau bertemu denganmu. Kata Sri Tanjung, kalau kau mau bertemu dengannya, kau harus meminta maaf dan melaksanakan syaratnya. Dan ini syaratnya. Jangan pernah membuat sekali lagi Sri Tanjung menderita. Ngerti? Siap, Eyang. Terima kasih, Eyang. Hamba akan penuhi syarat itu. Asalkan hamba bisa bersatu kembali dan hidup dengan Sri Tanjung. Mohon pamit, Eyang. Doakan Kanda Sri Tanjung. Kanda akan kembali ke sini bersama syarat yang engkau minta. Kanda akan menjemputmu untuk hidup bersama kembali. Dari kejauhan terlihat Dewi Sri Tanjung tersenyum merebah di wajahnya. Ia merestui keberangkatan Raden Sidapaksa. Para penonton, inilah akhir cerita yang repot jika ditayangkan dalam ketoprak daring. Saya ceritakan saja begini. Sidapaksa kembali melayang menuju angkasa, menuju Kayangan, meminta bantuan Indra untuk mengizinkan tentara dewa-dewa, yaitu pasukan Gana, menyertainya dalam menggempur Sindureja. Terjadilah pertempuran dahsyat antara bala tentara makhluk Gana yang dipimpin oleh Raden Sidapaksa menggempur tentara Sindureja di bawah komando Patisadana dan Raja Angkara Sulakrama. Tentara Sindureja mundur karena serangan tentara Gana. Patisadana tewas dalam pertempuran yang rusuh. Klimaks pertempuran adalah duel 1 lawan 1. Sidapaksa melawan Sulakrama. Setelah adu kesaktian dan strategi perkelahian dengan bermacam senjata, Sulakrama ditewaskan oleh keris Sidapaksa. Sindureja jatuh. Raja baru tampil, Raden Sidapaksa. Setelah keadaan pulih, Sidapaksa diantar beberapa pengawal makhluk Gana membawa nampan yang tertutup kain.
mereka menemui Sri Tanjung di Pasetran Gandamait. Disaksikan oleh Ranini Batara Durga dan Kalika, Sri Tanjung meminta Sidapaksa untuk meletakkan nampan itu di tanah. Dan ketika dibuka isinya, ternyata isinya adalah kepala Sulakrama yang terpenggal. Sri Tanjung lalu kesetan membersihkan kakinya di rambut Sulakrama yang gimbal itu. Para penonton yang budiman, demikian persembahan kami, Ketoprak Guru Besar Universitas Indonesia, dalam sajian Ketoprak Daring alias Ketopring. Semoga ada hikmah yang dapat dipetik, ada pelajaran yang dapat diacu dari kisah tersebut. Akhirnya, Sri Tanjung dan Sidapaksa berbahagia atas kehendak para dewata sebagaimana yang diramalkan oleh Bagawan Tambapetra. Cerita berakhir dengan